Salve saudara-saudari, pada kesempatan ini mari kita bicara tentang iman dan Katolik Kafetaria. Selama bertahun-tahun, ungkapan Katolik Kafetaria ini telah digunakan untuk menggambarkan suatu pendekatan terhadap iman di mana umat Katolik memilih ajaran gereja yang ingin mereka percayai atau mereka tolak. Dalam pandangan ini, ajaran gereja seperti halnya makanan di kafetaria tidak memiliki arti penting. Semuanya tersedia untuk memuaskan selera individu konsumennya. Pengajaran yang lebih gurih, lebih enak bisa dipilih, dan yang pahit diabaikan begitu saja. Dan tidak seorang pun perlu meminta maaf atas preferensi atau pilihan yang diambil. Santo Paulus sudah memperingatkan Timotius tentang mereka yang memiliki telinga yang gatal, yang akan mengumpulkan bagi diri mereka sendiri guru-guru sesuai dengan keinginan mereka, dan akan berpaling dari mendengarkan kebenaran dan mengembara ke dalam mitos. 2 Timotius bab 4 ayat 3-4. Katolik Kafetaria adalah salah satu dari mitos tersebut, sebuah produk dari zaman yang menjadikan individu sebagai magisterium tertinggi, khususnya dalam hal kepercayaan dan moral, iman dan moral. Guru-guru relativisme jenis ini mudah ditemukan dimanapun kita melihat. Bahkan ada cukup banyak orang seperti ini di dalam gereja. Karena maraknya cara berpikir seperti ini, banyak Katolik Kafetaria yang tidak menyadari bahwa sikap ini pada dasarnya egois dan bertentangan dengan hakikat iman. Karena pada dasarnya kantin Katolik atau Katolik Kafetaria ini menyerang inti Kristus, ajaran-ajarannya, dan gereja yang ia dirikan sebagai sarana untuk menyampaikan rahmat-Nya kepada kita. Kitab suci Alkitab terdiri dari 73 buku dengan total ratusan halaman, dan Katekismus Gereja Katolik berisi hampir 3.000 paragraf. Namun kisah-kisah yang beragam dan doktrin-doktrin yang rumit semuanya hidup berdampingan secara harmonis karena masing-masingnya memancarkan unsur cahaya ilahi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan sendiri, pusat dan kesatuan iman kita. Sebagaimana yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam Lumen Fidei, iman adalah satu, pertama-tama karena keesaan Tuhan yang kita kenal dan kita akui. Semua pasal iman berbicara tentang Tuhan, dan itu adalah cara untuk mengenal Dia dan karya-karyanya. Lumen Fidei artikel 47. Dalam misteri inkarnasi, Tuhan memasuki sejarah, dan sebelum Dia naik ke surga, Dia mendirikan gereja sebagai perpanjangan sementara dari misteri inkarnasi. Dan kepada gereja, Kristus mempercayakan seluruh kebenaran Allah dalam kesatuannya. Manusia yang tidak sempurna kini memerintah gereja dan menyebarkan ajaran-ajaran ini. Namun Kristus tetap menjadi kepala tubuhnya, gereja, untuk memastikan bahwa ajaran-ajarannya disampaikan secara utuh. Dalam kehidupan umat beriman, Paus Fransiskus dengan jelas mengidentifikasi konsekuensi yang berasal dari kesatuan ajaran yang dijamin oleh Tuhan melalui gerejanya. Karena iman itu satu, maka iman itu harus dinyatakan dalam segala kemurnian dan integritasnya. Justru karena semua pasal-pasal iman saling berhubungan, maka mengingkari salah satunya, bahkan yang tampaknya paling tidak penting, sama saja dengan memutarbalikkan keseluruhannya. Artikel 48. Karena itu, gereja Katolik yang kafetaria seperti ini menolak kesatuan iman, kesatuan kebenaran ilahi, dan kepenuhan wahyu Tuhan. Iman adalah tanggapan bebas terhadap kasih Allah yang memanggil kita ke dalam hubungan dengan Dia. Katolik kafetaria ini berupaya untuk mendiktekan syarat-syarat hubungan kepada Tuhan. Misalnya, saya akan mempercayai hal-hal ini tentang Tuhan, tetapi pertama-tama saya menyatakan beberapa kebenaran dan hukum Tuhan batal demi hukum dalam hidup saya sendiri. Ya, ajaran Tuhan dipertimbangkan dengan penilaian pribadi. Dan di lingkungan saat kita ini, para praktisi seperti ini pada umumnya
tidak menerima kebenaran tentang Tritunggal, namun menolak kebenaran tentang keilahian Kristus. Dan sebaliknya, Katolik kafeteria sebagian besar berkaitan dengan ajaran moral gereja, khususnya yang berkaitan dengan seksualitas manusia. Ya. Jadi mereka berpendapat, saya bisa menjadi seorang Katolik yang baik, begitulah pemikiran saya, jika saya memilih untuk percaya kepada Tuhan, ikut misa, ekaristi, dan mengasihi sesama saya, namun saya memilih untuk tidak mematuhi ajaran moral yang saya anggap membatasi gaya hidup saya. Surat-surat Santo Paulus dengan jelas menyatakan bahwa sejak awal mereka yang ingin mengikuti Kristus harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan menahan diri dari sejumlah tindakan tidak bermoral. Bagi umat Katolik, iman dan moral mencerminkan kesatuan perintah Kristus untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Santo Yohanes Paulus II menyebut gereja sebagai persekutuan iman dan hidup. Aturannya adalah iman bekerja melalui cinta. Veritatis Splendor, artikel 26. Seolah-olah menulis dengan mempertimbangkan Katolik kafeteria ini, Santo Yohanes Paulus II melanjutkan, keharmonisan antara iman dan kehidupan tidak boleh dirusak. Kesatuan gereja dirusak tidak hanya oleh umat Kristiani yang menolak atau memutarbalikkan kebenaran iman, tetapi juga oleh mereka yang menolak atau memutarbalikkan kebenaran iman yang mengabaikan kewajiban moral yang menjadi kewajiban mereka dalam Injil. Artikel 26 Veritatis Splendor. Siapapun yang menjadikan magisteriumnya sendiri melemahkan baik diri sendiri maupun kesatuan gereja. Diri sendiri ini menjadi terasing dari Tuhan dan dari komunitas, meskipun dia sudah yakin akan kebenaran pilihannya sendiri. Dan gereja dirusak oleh skandal orang-orang yang memilih untuk tidak mempercayai gereja sepenuhnya. Ada banyak terjadi dalam sejarah gereja. Iman yang sejati adalah tindakan kepercayaan penuh kepada Allah dan gereja yang didirikan secara ilahi. Katolik kafeteria, menurut definisinya, memilih untuk mempercayai individu daripada Tuhan. Jika kita benar-benar ingin tinggal di rumah Tuhan, baik saat ini maupun dalam kekekalan, maka kita harus lebih mempercayai penilaian Allah atas penilaian diri kita sendiri. Tuhan yang tidak dapat menipu atau ditipu menjanjikan kita jauh lebih banyak dari apapun yang kita temukan di dalam kafeteria keinginan kita sendiri. Deus vult.